Siapa tak kenal Blok M, kawasan hits anak muda Jakarta dari masa ke masa. Lokasi ini punya jejak panjang sebagai tempat nongkrong mulai dari era baby boomers, Gen X, milenial, hingga Gen Z. Meski sempat berulang kali redup, roh kekinian Blok M selalu bangkit lagi. Ia terus beradaptasi menjadi tempat gaul anak muda di setiap zaman. Sejak awal berdirinya kota satelit Kebayoran Baru, medio 1950-an, kawasan Blok M telah dihantam perubahan zaman bertubi-tubi, menjadikan Blok M sebagai saksi bisu perjalanan perkembangan sebuah kota. Namun, bagaimana Blok M selalu bisa bangkit kembali dan kini bahkan dirancang menjadi ibu kotanya ASEAN? Soal riwayat perkembangan Blok M, ada satu hal yang berpengaruh besar, yaitu perkembangan transportasi kawasan sekitarnya, yang kala itu bernama Kota Satelit Kebayoran Baru. Kawasan Blok M di Jakarta Selatan adalah contoh nyata bagaimana integrasi transportasi telah menjadi tulang punggung vital bagi kelangsungan dan transformasi sebuah kawasan komersial dari masa ke masa. Sejak awal berdiri, Blok M menjadi bagian dari Kota Satelit Kebayoran Baru, sebuah kota satelit yang dibangun pada tahun 1949 oleh perusahaan bernama Central Stitching Wederbau. Mungkin kalian lebih mengenal CSW, sebutan persimpangan atau bundaran yang kini menjadi integrasi moda transportasi antara MRT dan Transjakarta. Kota Satelit Kebayoran Baru diarsiteki oleh Muhammad Susilo, murid Thomas Carsten, arsitek Belanda yang juga merancang kota-kota indah lain di Indonesia seperti Bogor, Bandung, dan Malang. Kebayoran Baru dibangun karena kebutuhan pemukiman beserta fasilitas publik seiring berkembangnya penduduk Jakarta dari sekitar 500 ribuan orang pada tahun 1940-an menjadi 1,6 juta orang pasca kemerdekaan sekitar 1950-an. Didesain dengan sistem blok, masing-masing blok dinamai berdasarkan huruf abjad dari A sampai S, di mana setiap bloknya disesuaikan dengan peruntukan dan pengembangan tata kota, mulai dari perumahan, pendidikan, transportasi, taman, perkantoran, hingga kawasan komersil. Dan Blok M inilah yang menjadi kawasan komersil dengan luas sekitar 3 km persegi. Sejak itu, berbagai tempat komersial dan hiburan dibangun di Blok M. Untuk melengkapi kawasan ini, sarana dan prasarana turut disiapkan. Gubernur Ali Sadikin pada Senin 17 Juni 1968 meresmikan pasar Blok M dan terminal Blok M. Selain pasar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terminal Blok M begitu penting karena melayani rute dari berbagai penjuru kota. Hal ini menjadikan Blok M sebagai simpul utama arus manusia di selatan Jakarta. Pada masa itu, ramai angkutan umum seperti bus besar, metro mini, hingga Kopaja. Terminal dan stasiun merupakan simpul utama dalam jaringan transportasi publik di perkotaan. Dipengaruhi oleh tingginya mobilitas manusia serta aktivitas ekonomi dan sosial di dalamnya, kawasan Blok M tumbuh pesat. Tak heran di masa itu saat sore, kawasan Blok M semakin ramai dengan pekerja dan pelajar dari berbagai penjuru yang turun dan berganti bus. Banyak yang sekalian belanja, mengisi perut, atau sekedar berkeliling, cuci mata sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Hingga akhirnya muncul pusat-pusat belanja ikonik yang menjadi legenda. Pada tahun 1977, Aldiron Plaza menjadi pusat perbelanjaan modern pertama yang menjadi magnet warga Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Aldiron merupakan tempat andalan belanja, rekreasi, hiburan, hingga tempat nongkrong asik. Salah satu hiburan yang ikonik di sana adalah klub roller skate seperti Happy Day dan Lipstick Disco Skate. Masih di tahun yang sama, Blok M berhasil menjawab keinginan orang akan restoran cepat saji ala Amerika. Kala itu hadir restoran cepat saji lokal pertama bernama American Hamburger di Melawai. Kemudian disusul masuknya Kentucky Fried Chicken atau KFC pada tahun 1979. Seiring waktu, persaingan pusat belanja modern semakin sempit. Pembangunan Pasaraya selesai tahun 1981 dan disusul pembangunan Melawai Plaza pada 1982 turut meramaikan kawasan ini. Tahun demi tahun, aktivitas ekonomi, sosial, dan komersial di kawasan Blok M kian berkembang. Tak heran Blok M menjadi ikon pop bagi muda-mudi Jakarta 90-an. Saking fenomenalnya, Blok M menjadi latar sebuah film terkenal tahun 1990 berjudul Bakal Lokasi Mejeng, atau biasa disingkat sebagai Blok M. Film itu diperankan artis ternama di masanya seperti Desi Ratnasari dan Paramitha Rusady. Pamor Blok M semakin moncer di tahun 90-an lewat lagu ciptaan Guru Soekarno Putra berjudul Jalan-Jalan Sore yang dipopulerkan oleh Denny Malik. Di lagu itu, Blok M diceritakan sebagai tempat ngeceng anak muda di sore hari. Di era 80 hingga 90-an, Blok M juga dikenal dengan julukan Little Tokyo
Fenomena ini berawal dari banyaknya ekspatriat Jepang yang tinggal di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya sekitar Melawai kala itu. Kehadiran mereka memicu tumbuhnya bisnis yang melayani kebutuhan komunitas ini seperti restoran, supermarket, hingga bar. Seiring waktu, sebagian wilayah Blok M menjadi kental akan budaya Jepang. Ya, saya lahirnya juga di Jakarta. Tahun 1975, 80 tuh belum ada apartemen. Jadi orang Jepang pun tinggal di Jaksel sini, dekat Santa lah, dekat Gunawarman lah, Kemang lah. Terus mereka tuh cari makanan Jepang tuh selalu ke Blok M. Zaman itu tuh 100%, hampir 100% tamu tuh Jepang semua di Blok M ya. Terus kan komunitasnya kecil lah. Oh, kira-kira Ginza rasanya berubah jadi enak. Ayo malam ini coba. Terus makin seminggu, 2 minggu, 3 minggu jadi full table. Jepang semua. Mereka tuh habis kerja pokoknya datang ke Blok M. Mau makan apa, di mana, banyak pilihan. Ya, jadi izakaya ada, ramen belum ada ya. Ya kemarin kesini, hari ini kesini, besok sana gitu. Jadi kita tuh kalau naik taksi ngomong Blok M, Little Tokyo. Blok M, Little Tokyo. Pak tahu nggak Little Tokyo di mana? Blok M kan? Lama-lama gitu. Biasain gitu. Jadi di sign restoran kasih Little Tokyo. Bukan Blok M, Little Tokyo. Welcome to Little Tokyo bilang. Pada tahun 1991, dibangunlah Blok M Plaza yang langsung menjadi pusat perbelanjaan termodern di Jakarta saat itu. Pusat perbelanjaan ini dibangun di atas lahan bekas bioskop New Garden Hall dan menjadi pesaing utama Aliron Plaza. Seiring tingginya arus transportasi dari dan ke kawasan Blok M, lama-kelamaan terminal Blok M tak bisa lagi menampung lalu lalang manusia, terutama aktivitas perdagangan di dalamnya. Kawasan sekitar terminal Blok M pun kian semrawut. Hingga muncul ide unik pemerintah DKI Jakarta yang ingin menata ulang terminal Blok M dan merelokasi pedagang kaki lima. Pemerintah membangun Mall Blok M sebagai pusat belanja bawah tanah yang langsung terintegrasi dengan terminal Blok M dengan konsep one-stop shopping. Mall itu diresmikan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Wiyogo Atmo Darminto pada tahun 1992. Kawasan Blok M mencapai puncak keemasannya di tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan atau komersial semata, bisa dibilang seseorang belum sah disebut sebagai anak gaul di masa itu jika belum nongkrong dan mejeng di seputaran Pasar Raya dan Jalan Melawai yang masih berada di kawasan Blok M. Bahkan, Blok M juga menjadi tempat anak-anak muda berekspresi tanpa memandang sekat-sekat strata dan ekonomi. Namun seperti roda yang terus berputar, puncak keemasan Blok M perlahan surut. Di awal milenium, tepatnya pertengahan tahun 2000-an, sekitar 2003 sampai 2007, kawasan Blok M pun mati suri bertahun-tahun. Banyak yang mulai lupa dan meninggalkannya. Lantas apa yang membuat Blok M kehilangan daya tariknya? Pada bagian berikutnya kita akan menelusuri apa penyebab Blok M mati suri dan bagaimana akhirnya Blok M kembali bangkit.